Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Imam Ghazali mengatakan, dicatat omongan Imam Ghazali ini, fasadur ra'iyah bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Fasadur ra'iyyati bifasadil muluk, pakai kaf, raja-raja. Wa fasadul muluk bifasadil ulama, kata Imam Ghazali. Kenapa rakyat bisa rusak, masyarakat bisa rusak? Gara-gara penguasanya rusak. Kalau penguasa rusak, akhirnya apa yang terjadi? Kemaksiatan diizinkan di mana-mana, kemungkaran diizinkan di mana-mana. Umatnya jadi rusak nggak? Rusak. Tapi pertanyaannya, kenapa kok penguasanya bisa rusak? Bifasadil ulama, gara-gara ulamanya rusak. Gara-gara ulamanya rusak, akhirnya ulamanya nggak mau menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ulamanya nggak mau ngingetkan kalau penguasanya salah, nggak mau meluruskan kalau ada yang nggak lurus. Gara-gara itu terjadi, apa yang terjadi? Akhirnya penguasa jadi rusak. Begitu penguasa rusak, rakyat jadi rusak. Jadi sebab kerusakan ini salah satunya ulama yang rusak. Kalau udah ulamanya rusak, itu dampak kerusakannya luar biasa. Ulama yang rusak. Makanya Al-Imam As-Subki, Imam As-Subki dalam kitabnya, kalau nggak salah Anda pernah ceritakan ini di sini. Anda lupa, kalau nggak salah Anda pernah ceritakan. Imam Subki, Imam Tajuddin, Taqiyuddin As-Subki atau Tajuddin As-Subki, Abdul Wahab Ali bin Abdul Kafi As-Subki, dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, ketika beliau menceritakan tentang ayahnya Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki ini orangnya tegas, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi orangnya baik, lembut. Suatu saat pernah ada seorang ulama, ya, ada seorang penguasa waktu itu pakai harir. Tahu harir? Apa harir? Orang laki pakai sutra haram nggak? Wah, harirnya bitirazin min dhahab, dengan bordiran dari emas. Orang laki pakai perhiasan emas haram nggak? Haram. Jadi ada satu amir, ada sultan pakai baju dari jubah dari harir, dari sutra, kemudian pakai tiraz min dhahab, bordirannya dari emas. Jadi ini haram bin haram, haram kuadrat, ya, double haramnya, bajunya haram, bordirannya haram juga. Akhirnya Imam Subki begitu ngelihat, Imam Subki negornya baik-baik dengan lembut. Imam Subki negornya, kata Imam Subki, wahai Amir, bukankah di pasar Baghdad sana ada jubah dari kain suf yang jauh lebih bagus dari jubahmu ini? Kau harusnya pakai yang lebih bagus dari ini, yang dari kain suf, dan itu halal. Bukankah di pasar Baghdad sana ada tiraz, ada bordiran dari benang ini yang lebih bagus dari bordiranmu ini, dan itu halal. Selama ada yang lebih bagus dan halal, ngapain kamu pakai yang seperti ini kemudian haram? Nanti kau akan nyesel di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda mau tanya, ini nasihat Imam Subki lembut atau tidak? Santun nggak? Santun, lembut, santun. Itu Amir begitu dengar nasihat dari Imam Subki, langsung apa yang terjadi? Dia copot bajunya, dilempar itu baju yang dari sutra. Kata dia, mulai detik ini saya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau lagi pakai pakaian dari sutra. Ceritanya sampai sini bagus atau tidak? Ini belum selesai nih. Ini belum ketemu episode yang kedua. Ini episode yang kedua, datanglah ulama yang imanuhum fi amflofihim. Ulama yang imannya di amplop, ulama-ulamaan. Gara-gara amplop berubah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Datanglah ini ulama yang imanuhum fi amplofihim, ulama su. Datang dia, apa dia katakan kepada Amir? Wahai Amir, kemana jubah sutramu? Itu bagus sekali jubah sutra. Dilarang sama Subki. Itu Subki ngelarang kamu, bukan buat nasihati kamu. Dia mau menjatuhkan kamu depan orang. Kata siapa itu haram? Wah, dicari-cari dalam kitab A, itu ada pendapat yang membolehkan laki-laki pakai sutra. Di dalam kitab B, itu ada pendapat laki-laki yang membolehkan pakai bordiran dari emas. Udah bener-bener ditinggalin kain sutra. Datang kompor satu nih.
dikompor-komporin. Imam itu, Amir begitu dengar omongan seperti itu, jadi kamu nih wahai Amir, Subki itu cuma mau mempermalukan kamu. Itu Amir begitu dengan omongan seperti itu, marah luar biasa sama Imam Subki. Dia pakai lagi jubahnya yang sutra. Udah bagus-bagus, sudah tobat, dipakai lagi jubahnya yang sutra. Dan mulai detik itu dimusuhin Imam Subki sama dia. Gara-gara ulama yang imanuhum fi amplopihim. Hati-hati. Makanya Al-Imam Tajuddin Subki sampai ngomong apa? Apa namanya? Wala faqihun wala faqih innama sallu ala Rasulillah. Wala faqihun talih ashaddu ala an-nas min alfi abid. Min alfi syaitan. Wala faqihun talih ashaddu ala an-nas min alfi syaitan, kata Imam Subki. Orang faqih, ahli fiqih, zahirnya ulama, ahli fiqih, tapi taleh, tapi bejat. Ulama su, asyaddu 'alan nas min alfi syaitan. Itu lebih bahaya untuk orang min alfi syaitan daripada 1000 setan, ya ikhwan. Imam Subki omongan itu. Wala faqihun taleh asyaddu 'alan nas min alfi syaitan. Satu ulama yang bejat itu lebih jahat, lebih buruk daripada 1000 setan. Lebih bahaya untuk orang dari 1000 setan. Kenapa kalau lebih bahaya dari 1000 setan? Iya, kalau setan tampilannya setan, orang nggak kegoda, setan. Tapi kalau ulama, kelihatannya pakai imamah, kelihatannya pakai jubah, kelihatannya pakai gamis, tapi ternyata ngajak orang buat ngelanggar aturan Allah, ngajak orang buat faqih taleh untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Orang lebih gampang tertipunya pakai imamah, pakai gamis. Faqihun taleh asyadda min alfi syaitan. Dan Imam Subki juga mengatakan kebanyakan penguasa-penguasa itu rusak gara-gara ulama-ulama yang rusak. Ulama yang rusak, yang ngompor-ngomporin, udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Padahal kalau ulama semuanya kompak menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, ulama semuanya kompak, amar ma'ruf nahi munkar, nggak akan ada yang berani macam-macam, ikhwan. Tapi gara-gara ada pembenaran dari ulama, akhirnya ada yang berani berbuat zalim. Na'udzubillah min dzalik.